begitu ada pengajaran yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran, kita mulai apa? Aduh, bagaimana saya nanti? Kalau saya menerima Yesus, bagaimana kehidupan saya? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana saya mungkin dikucilkan oleh keluarga saya? Bahkan saya mungkin dikeluarkan dari rumah saya dan lain sebagainya. Ya, karena kalau saya menerima Yesus dalam pemahaman Yesus yang sepenuhnya, saya akan apa? Mengalami banyak masalah dengan kehidupan saya. Jadi untuk menerima Yesus sepenuhnya seringkali tidak terjadi. Oleh sebab itu kita rasakan apa? Mengganggu cara hidup kita, merubah segala sesuatu yang sedang kita nikmati pada saat ini. Bagaimana caranya? Kita menerima apa syarat-syarat atau kondisi untuk menerima Roh Kudus. Pertama, ada 3 poin di sini ya. Mengapa? Gagasan, walaupun beberapa dari mereka yang terlibat dalam kematian Yesus, yang menyatakan salibkan Yesus, sekarang ditawari keselamatan, seharusnya ya, fakta ini seharusnya apa? Mendorong jiwa kita sendiri untuk bertobat. Jangan pernah berpikir, aduh dosa saya sudah begitu hebat, pendeta. Dosa saya sudah begitu hebat. Apakah Anda berteriak? Mungkin tidak ya. Tapi adakah Anda sudah sampai apa? Meludahi Yesus, meneriaki Yesus, dan lain sebagainya. Kalaupun itu memang Anda pernah lakukan, sudah lakukan, menolak Yesus. Kalau orang yang menolak Yesus di waktu lalu dapat diterima, kenapa kita tidak? Ya. Jadi keselamatan itu mendorong kita untuk bertobat. Dan kedua, mendorong kita untuk bersaksi kepada orang lain. Tidak peduli betapa buruknya mereka. Ya. Jadi inilah pelajaran kita pada saat ini. Kita diminta untuk apa ya? Untuk menerima Yesus. Kita diminta seperti khotbah Petrus kepada orang-orang di Yerusalem setelah Pentakosta. Dia berkhotbah agar mereka semua bahkan yang tadinya menolak Yesus untuk menerima Yesus. Bagaimana dengan kita? Ya? Bagaimana dengan kita? Manusia, ya, dapat kita lihat si statement yang dapat kita buat ya. Manusia menolak Yesus. Seringkali kita menolak Yesus karena hal itu mengganggu cara hidup kita. Seringkali. Ya, manusia menolak Yesus karena hal itu mengganggu cara hidup mereka. Sudah terbiasa, sudah enak dengan apa? Enak dengan tawaran-tawaran yang dunia sudah tawarkan. Jadi begitu diusulkan untuk menerima Yesus, aduh, kita tolak. Kita seringkali menolak Yesus. Atau mungkin bukan hanya keduniawian, tapi ideologi yang kita sudah miliki. Ya, satu pemahaman tradisi. Begitu ada pengajaran yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran, kita mulai apa? Aduh, bagaimana saya nanti? Kalau saya menerima Yesus, bagaimana kehidupan saya? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana saya mungkin dikucilkan oleh keluarga saya. Bahkan saya mungkin dikeluarkan dari rumah saya dan lain sebagainya. Ya, karena kalau saya menerima Yesus dalam pemahaman Yesus yang sepenuhnya, saya akan apa? Mengalami banyak masalah dengan kehidupan saya. Jadi untuk menerima Yesus sepenuhnya seringkali tidak terjadi. Oleh sebab itu kita rasakan apa? Mengganggu cara hidup kita, merubah segala sesuatu yang sedang kita nikmati pada saat ini. Tapi seperti evangelis Billy Graham katakan apa? Tetapi mereka yang memilih untuk menolak Allah selama hidup mereka di bumi, itu akan dipisahkan dari Allah untuk selama-lamanya. Ini bukan keinginan Allah. Allah tidak ingin supaya saudara dan saya terpisah darinya untuk selama-lamanya. Tetapi kalau kita memilih untuk menolak Allah, itu berarti pilihan manusia itu sendiri. Pilihan manusia sendiri. Allah menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas penolakannya terhadap Kristus. Apa yang dapat kita lihat dalam dunia ini adalah satu pernyataan Allah agar supaya saudara dan saya menerima Kristus. Menerima Kristus. Ada begitu banyak yang kita dapat pelajari dari pelajaran kita malam ini. Ya. Mari kita lihat bagaimana orang-orang yang pada saat Petrus berkhotbah, Petrus sedang berkhotbah kepada orang-orang yang tadinya mungkin ada menerima 5 makanan pada saat mereka ikut Yesus membagikan mujizat ya, 5 ketul roti, 2 ekor ikan dan lain sebagainya itu mereka sudah menikmati semuanya. Tapi kemudian pada saat Yesus tidak menjadi pemimpin untuk membebaskan mereka dari tawanan Romawi, mereka menjadi kecewa. Lalu kemudian mereka yang kemudian berteriak, salibkan Yesus, meludahi Yesus pada saat Yesus berjalan menuju Bukit Golgota dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat
bagaimana Petrus mencoba untuk meyakinkan mereka tentang legitimasi daripada Yesus yang nyata. Yesus yang nyata. Jangan pernah menolak Yesus, ya. Ini pelajaran yang dapat kita ambil untuk kita juga pada saat ini. Jadi ada lima legitimasi dari khotbah Petrus itu. Ada 5 poin penting yang Petrus nyatakan tentang Yesus Kristus yang kamu telah salibkan itu. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus itu ditentukan Allah dengan tanda-tanda dan mujizat. Tapi sekali lagi kita sudah pelajari, ya, bahwa walaupun tanda-tanda itu sudah ada, mujizat-mujizat itu nyata ada di depan mereka. Tapi kalau mereka tidak mau percaya, mereka tidak akan percaya. Jadi itulah sebabnya kita di firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang yang percaya walaupun tidak melihat. Walaupun tidak melihat, karena walaupun tanda-tanda diberikan, banyak juga yang tidak mau percaya. Sudah dalam Kisah 1 ayat 22, Petrus berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah bahwa Yesus dari Nazaret seorang yang telah ditentukan Allah." Yesus itu telah ditentukan Allah. Legitimasi Yesus itu telah dinyatakan. Yesus itu telah di-endorse oleh Allah. Dengan cara apa? Yang pertama, ditentukan Allah dengan apa? Kepadamu dengan apa? Kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi semua kekuatan, mujizat, tanda-tanda, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, meredakan badai, dan lain sebagainya, itu semua adalah milik Allah. Allah yang apa? Yang kemudian apa? Allah lakukan melalui Yesus. Karena pada saat Yesus berada dalam dunia, kemanusiaan Yesus itulah yang utama. Keilahiannya itu terkubur di bawah kemanusiaan. Jadi pada saat dia melakukan mujizat, itu mujizat yang apa? Yang direstui oleh Allah. Atau mujizat yang Allah lakukan melalui Yesus. Itulah sebabnya rasul-rasul juga dapat menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Itu kalau sebab rasul-rasul juga itu telah direstui oleh siapa? Oleh Allah, dan Allah juga menggunakan mereka seperti Allah menggunakan Yesus. Dan semua itu untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan supaya kita berbalik, kita datang kepada Yesus. Semua mujizat, tanda-tanda, kebaikan-kebaikan Tuhan itu dinyatakan supaya kita menerima Yesus. Selain itu, selain tanda-tanda dan mujizat, apa yang kedua? Kita dapat melihat bahwa Yesus menurut Rasul Petrus itu telah ditentukan Allah. Bukan hanya untuk membuat mujizat tanda-tanda, tapi juga menerima mujizat. Untuk apa? Yesus yang bangkit dari kematian. Yesus yang bangkit dari kematian. Kisah 1 ayat 23. Ini bukan kisah 1 ya. Saya mohon maaf, ini semuanya itu kisah 2 ya. Ini khotbah Petrus ini bukan kisah 1, saya rubah ini ya ayatnya. Tapi ini kisah 2 ya. Kisah 2 ayat 23, Petrus dalam khotbahnya katakan, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya. Jadi Yesus yang telah apa? Disalibkan. Ya. Kenapa? Dia ditentukan. Ditentukan untuk bangkit dari kematian supaya apa? Supaya apa? Dia harus mati. Ya. Dia harus mati. Ya, dengan kata lain, supaya kematiannya itu untuk apa? Pertobatan dan pengampunan dosa. Ya. Mesias, Lukas 24 ayat 46 katakan, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi, Yesus itu, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama itu, orang-orang yang berdosa, apa yang harus mereka lakukan? Orang-orang dalam perjanjian lama, dari pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa mengatur semua ya, itu kalau ada yang dosa ini apa, harus ada yang dikorbankan. Jadi domba-domba misalnya, jika domba yang dikorbankan itu melambangkan siapa? Melambangkan Yesus Kristus. Untuk mendapatkan pengampunan di zaman perjanjian lama harus ada domba yang disembelih. Dan saat itu seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi dialah yang telah apa? Dialah yang telah untuk menjadi penebus dari dosa-dosa mereka. Tetapi saya mohon maaf, poin kedua ini sebenarnya ini yang poin ketiga ini ya. Dia ditentukan untuk menjadi penebus manusia dari dosa-dosa mereka. Lalu yang poin ketiga inilah dia ditentukan untuk bangkit dari kematian. Dan ini poinnya. Ayat ya.
Kamu salibkan dan kamu bunuh. Yesus itu kamu salibkan dan kamu bunuh. Tetapi, ayat 24. Ayat 24 katakan apa? Kisah 2, bukan kisah 1. Kisah 2 ayat 24 katakan, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Legitimasi Yesus itu nyata karena apa? Dia ditentukan oleh Allah untuk bangkit dari kematian. Kematiannya adalah untuk menjadi penebus manusia dari dosa-dosa mereka. Tetapi pada saat dia mati, dia tidak mati terus. Dia tidak berada terus dalam kuasa maut, ya. Tetapi dia dibangkitkan. Jadi pada saat dengan kata lain yang dikatakan oleh Petrus pada saat dia berkhotbah dalam kisah Fatsal 2, ya, bukan 1, kisah Fatsal 2, manusia yang menolak Allah, tapi Allah memilih Yesus. Manusia mencela Yesus, tetapi Allah yang mendukungnya. Manusia membunuh Yesus, tetapi Allah membangkitkannya. Dan berikutnya, poin keempat. Allah menentukan apa? Yesus telah ditentukan Allah untuk ditinggikan, untuk menjadi penguasa. Kisah 2 ayat 33, ayat 35 dan 36 katakan, sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kemudian ada apa yang dikatakan oleh nubuatan Raja Daud, ya. Dan seterusnya, ayat 35. Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi sekali lagi, pada saat Petrus berbicara kepada orang-orang ini yang tadinya menolak Yesus, yang menyatakan salibkan Yesus, dan lain sebagainya, yang tidak menerima dia sebagai penebus dosa umat manusia, mereka maunya Yesus hanya menjadi penebus mereka dari kerajaan Romawi. Sekarang Petrus katakan apa? Kalian tolak dia, Allah tetapkan dia, Allah yang menentukan dia. Ya, Allah yang menentukan dia untuk menjadi apa? Menjadi penguasa. Ya. Allah menentukan dia untuk menjadi penebus dari dosa-dosa kita. Menentukan dia untuk bangkit daripada kematian. Ya. Dan sekarang, Petrus katakan apa? Dia yang kalian tolak. Hati-hati. Ya, Petrus katakan, menolak Yesus artinya menolak Allah yang telah menyatakan Yesus sebagai penguasa alam semesta. Yesus sebagai penguasa alam semesta. Dan poin yang terakhir. Ya. Legitimasi Yesus itu dinyatakan, yes, untuk jangan sampai menolak Yesus. Kenapa? Karena Yesus telah ditentukan Allah untuk menerima dan mencurahkan Roh Kudus bagi umatnya. Kisah 2, sekali lagi bukan kisah 1. Kisah 2 ayat 33 katakan, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Allah menentukan Yesus untuk mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang berdosa yang bertobat. Orang yang bertobat, orang berdosa yang bertobat itu akan apa? Kalau kita lihat, akan dibaptis dengan Roh, kisah 1 ayat 5. Ya, dipenuhi oleh Roh, kisah 2 ayat 4, akan memperoleh kuasa Roh dalam menjalankan misi Tuhan. Ya, dalam menjalankan misi Tuhan. Jadi inilah ya. Inilah yang dapat kita lihat bagaimana pada saat mereka mendengarkan pidato Petrus, dan mereka mungkin masih bisa membayangkan bagaimana mereka, banyak di antara mereka yang telah berteriak untuk menyalibkan Yesus. Ya, menolak Yesus. Mereka juga kembali diingatkan saat itu. Setelah Petrus berkhotbah seperti ini, bahwa Allah telah menentukan Yesus yang kalian tolak. Apa yang terjadi kemudian kepada mereka? Pada saat itu, Kisah Para Rasul 2 ayat 37, ini baru betul dia punya fatsal, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Bahasa aslinya, hati mereka itu tertusuk, ya, tertusuk, kena sama mereka, betul ya. Hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Ya, apakah yang kami harus perbuat? Saudara-saudara, lalu jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, Allah Bapa ingin agar kita menerima Yesus. Itulah sebabnya Petrus memberikan 5 poin agar supaya umat-umat saat itu menerima Yesus.
Ya, menerima Yesus. Dan saat kita menerima Yesus, kita mendapatkan pengampunan dosa, ya. Kita mendapatkan pengampunan dosa, dan kita akan juga menerima apa? Kita akan menerima Roh Kudus. Ada syaratnya. Jadi mari kita lihat sekarang, ya. Poin terakhir dalam pelajaran kita ini, bagaimana caranya kita menerima? Apa syarat-syarat atau kondisi untuk menerima Roh Kudus? Pertama, ada 3 poin di sini, ya. Bertobat. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38. Apakah yang harus kami perbuat, saudara? Kata orang-orang itu setelah mendengarkan khotbah Petrus. Lalu jawab Petrus pada mereka apa? Bertobatlah. Tobat atau repent. Dari kata bahasa Grekanya metanoeo. Yang artinya apa? Untuk mengubah pikiran. Untuk mengubah batin. Untuk merubah tujuan. Tadinya mungkin Anda bertujuan untuk ke Jakarta dari Bandung. Sekarang jalan yang kalau Anda berubah pikiran, ganti dari Bandung ke Jakarta, sekarang dari Bandung ke Surabaya. Beda arah, ya. Itu dia artinya, ya. Metanoeo itu artinya mengubah pikiran atau mengubah batin atau tujuan, dan sekarang berpikir secara berbeda. Anak yang terhilang dalam Lukas 15 ayat 17-22, ya. Pada saat setelah dia menghabiskan uang warisan yang dia ambil dari ayahnya, dia minta warisan, ayahnya masih hidup, dia minta warisan. Seakan-akan dia katakan, ayah mati aja lah kamu, gitu, ya. Tapi apa? Setelah dia foya-foyakan, dihabiskan, wah, apa yang terjadi? Nah, ini firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 17-20 katakan apa? Lalu ia menyadari keadaannya. Setelah dia berada habis uangnya, dia harus apa? Makan makanan babi, ya, di tempat yang jauh tersebut, menderita dia. Ia menyadari keadaannya, lalu katanya, betapa banyaknya orang upan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya. Dia bertobat dalam arti apa? Dia memiliki cara berpikir yang berbeda. Tadinya dia berpikir hal yang buruk tentang Bapanya. Tapi dalam keadaan tersebut dia kembali berbalik kepada Bapanya. Bertobat, ya. Jadi metanoio. To repent, menurut Bill Mounce, ya, Complete Expository Dictionary, dia katakan apa? Arti metanoia artinya apa? Menunjukkan perubahan moral yang radikal. Oke, bertobat. Kalau kita ingin menerima Roh Kudus, ada apa? Perubahan moral yang radikal. Kita harus disadarkan. Roh Kudus, nanti kita akan pelajari. Roh Kudus akan berbisik, Pendeta Rantung, ini yang Anda buat, ini bukan kehendak Tuhan. Ya. Motivasi Anda, ya, keinginan Anda, kehendak, semua itu salah. Ya. Dan kita harus secara apa? Radikal berubah. Tadinya kita berjalan, kita pikir begini. Tapi perubahan itu, bertobat itu artinya kita berbalik. Dari apa yang pikiran kita pikir mau ke situ, tapi sesungguhnya itu salah. Jadi perubahan radikal artinya apa? Berbalik 180 derajat. Berbalik 180. Itulah perubahan yang moral yang radikal. Dari seluruh pribadi dari dosa, dan sekarang kita berbalik menuju kepada Allah. Balik menuju kepada Allah. Leroy Edwin Froome dalam bukunya Coming of the Converter dikatakan, berbalik itu dalam arti apa? Untuk diisi, supaya kita diisi dengan Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Terlebih dahulu ada yang harus dikosongkan. Untuk diisi oleh sesuatu, ada yang harus dikosongkan. Ya. Dua hal yang berbeda tidak dapat secara bersamaan. Dua hal yang berbeda tidak dapat secara bersamaan menempati ruang yang sama. Ya, jadi seperti kalau ada, misalnya ada gelas ini, ya, misalnya ada gelas, ya, gelas ini mungkin apa? Mungkin ini gelas ini kosong, ya, gelas ini tidak ada airnya. Tetapi sebenarnya ada sesuatu, ada udara di dalamnya. Jadi di gelas yang kosong ini tidak ada apa-apa kecuali udara, tapi tetap ada elemennya, yaitu udara, ya. Kalau saya isi gelas ini dengan air, apa yang terjadi dengan udara tersebut? Udara itu akan keluar. Jadi udara dan air itu tidak bisa bersama-sama ada dalam satu gelas. Walaupun tentu saja air itu ada dia punya kandungan udaranya, ya. Tapi poinnya adalah udara yang ada dalam gelas yang ini udaranya itu akan keluar pada saat saya isi dengan air, ya, dengan elemen lainnya yaitu air. Jadi dua hal yang berbeda tidak dapat secara bersamaan menempati ruang yang sama. Diri kita, ego kita dan lain sebagainya, dan Roh Kudus tidak dapat menempati takhta hati yang sama. Di setiap hati ada salib dan takhta. Jika Yesus ada di atas takhta,
maka diri kita itu ada di kayu salib. Ya. Diri kita ada di kayu. Artinya kita harus apa? Mengorbankan diri dekat kayu. Kalau kita ingin supaya kita mengutamakan Yesus, jangan mengutamakan diri. Jangan mengutamakan. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah pengikut Kristus dan kita mau menerima Kristus karena itulah dialah legitimasi untuk dapat keselamatan melalui Yesus, maka kita jangan apa? Mengutamakan diri kita. Tidak bisa dua hal yang berbeda itu berada dalam satu ruang yang sama. Jadi untuk mendapatkan pertobatan itu, ya kita harus isi ya dengan apa? Untuk mendapatkan pertobatan, kita harus berubah pikiran, kita harus mengeluarkan ego-ego kita atau pelanggaran-pelanggaran kita dan diisi dengan apa? Dengan Roh Kudus. Tapi jangan lupa, pertobatan itu sendiri adalah usaha Allah. Jadi kita tidak bilang, waduh betul saya puji Tuhan, saya memiliki kekuatan untuk bertobat, saya punya kemauan untuk bertobat. Jangan lupa, kemauan untuk bertobat sekalipun itu adalah bisikan Roh Kudus ya. Kemauan ya, dan kemampuan untuk bertobat adalah bisikan Roh Kudus. Jadi Roma 2:4 katakan, Roma 2:4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah apa? Menuntun engkau kepada pertobatan. Kita dituntun supaya bertobat. Ya. Allah akan menuntun kita. Mungkin kita tidak sadar bahwa ini ada apa? Ada hal-hal yang Allah sedang lakukan, sesungguhnya sedang menuntun kita kepada apa ya? Pertobatan. Jadi itu pertobatan itu bukan ada dalam kuasa kita, kekuatan kita, ya, kehebatan kita. Pertobatan itu bahkan juga adalah karunia Allah, ya. Adalah bahkan karunia Allah. Jadi bagaimana caranya? Itu dapat terjadi kalau kita mendengarkan bisikan Roh Kudus yang menyatakan ini adalah suatu perbuatan yang salah. Lalu kemudian kita ingin melihat kebesaran Allah, kebaikan Allah. Ada satu kerinduan yang ditunjukkan untuk dibawa supaya kita merindukan Allah. Itulah menuntun kita kepada pertobatan. Kisah Para Rasul 5 ayat 31 katakan. Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan. Jadi itu semuanya adalah pertobatan sekalipun. Ya, pertobatan sekalipun itu adalah usaha Allah. Ya. Jadi kita lihat bagaimana dari Kalvari kita menerima pengampunan. Jadi kita menerima apa? Menerima keselamatan. Ya. Lalu kemudian setelah kita menerima keselamatan, kita menerima apa? Pentakosta, menerima kecurahan roh. Jadi kita menerima kemurahan Yesus, keselamatan, ya, keselamatan kasih anugerahnya, dari kasih anugerah Allah, kita menerima karunia-karunia Allah. Karunia atau kecurahan roh. Ya. Jadi marilah kita seperti dalam khotbah Petrus, kita bertobat. Kita mendengarkan bisikan Roh Kudus yang menyatakan tindakan kita salah, motivasi kita salah. Ya, hal-hal yang kita inginkan itu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Dan pada saat itulah kita akan terus dituntun kepada pertobatan. Jadi itu yang pertama. Kondisi menerima Roh Kudus adalah pertobatan. Dan yang kedua, kita harus percaya. Kita harus percaya. Galatia 13 ayat 13 sampai 14. Tapi sebelum kita baca Galatia ini, bagaimana orang-orang yang bertobat yang pada saat Petrus berkhotbah, Petrus katakan bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka turun. Mereka memberikan diri mereka apa? Dibaptis. Jadi mereka percaya. Mereka percaya apa yang dikatakan oleh Petrus. Dan itulah menyebabkan mereka menerima Yesus Kristus dan menerima kecurahan Roh Kudus. Galatia 3, 13 sampai 14 katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi itu keselamatan. Ya. Yesus dikutuk bukan karena dia itu jahat dan lain sebagainya, tapi dia kutuk karena kita yang jahat, kita yang terkutuk, tapi dia yang menerima kutukan kita. Dengan kata lainnya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus, ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam dia, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman, oleh percaya, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Galatia 3, ayat 13 sampai 14 berbicara tentang apa? Kita menerima keselamatan melalui iman. Tapi poin terakhir di sini, oleh iman, kita menerima roh. Menerima Roh Kudus itu melalui iman, melalui percaya. Percayakah kita? Percayakah kita pada saat Tuhan ingin kita menjalankan misi,
Tuhan akan memberikan kesanggupan. Tuhan akan memberikan karunia-karunia rohani. Walaupun kita tidak bisa berbicara, Lukas 12 ayat 12, kata-kata bisa keluar dari mulut kita. Kita pikir, waduh, pendeta di tempat kerja saya orangnya cuma bahasa Inggris semua. Saya nggak tahu bahasa Inggris. Ada begitu banyak cara yang Tuhan telah buat. Ada begitu banyak kesaksian. Ya, saya pernah dengar, ya saudari Ginny Nainggolan, ya, Sains Solar, dia bercerita bagaimana temannya di tempat dia bekerja waktu di California. Setiap hari dia cuma berdoa, Tuhan gunakan saya untuk dapat menjadi saksimu. Dia tidak terlalu tahu berbicara bahasa Inggris. Tetapi begitu banyak orang di tempat di mana dia bekerja menerima pekabaran, menerima Yesus Kristus oleh sebab seorang yang tidak terlalu tahu bahasa Inggris, tetapi dengan apa yang Roh Kudus telah tuntun kepadanya, dia membawa jiwa-jiwa untuk menerima Yesus Kristus. Jadi itulah, percayakah Anda bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kemampuan, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan Injil? Kalau Anda percaya, Anda akan menerima Roh Kudus. Bertobat dan percaya. Efesus 1 ayat 13 katakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya. Jadi iman berhubungan dengan apa? Iman, percaya itu berhubungan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Roma 4 ayat 20-21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Allah berkata, kalau Anda menerima Yesus Kristus, kalau Anda dan saya bertobat, maka kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu janji Allah. Dia akan penuhi. Percaya atau believed atau in faith itu bergantung kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah dalam keadaan apapun. Kembali Ron McCloskey dalam Adventism Greatest Need, ya. Pencurahan Roh Kudus. Dia tuliskan satu statement yang sangat-sangat menarik. Dikatakan, baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus diberikan kepada kita setelah menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Kita bertobat, ya, berbalik kepada Kristus, ya. Dan Dia datang ke dalam hidup kita setiap kali kita berserah. Tidak hanya sekali, tetapi sebanyak kali kita menyerah pada kasih Kristus. Jadi, tetapkan dalam pikiran Anda bahwa ini adalah pekerjaan iman. Jadi setiap hari kita harus datang, dengan iman. Ya. Kemudian dikatakan, Anda menerima Dia dengan iman. Anda menerima Yesus, Anda menerima Roh Kudus juga dengan iman. Dan setiap kali Anda mempercayai Juru Selamat Anda, Dia tinggal bersama Anda lagi. Seringkali kita berada di luar iman, ya. Seringkali kita dalam tindakan-tindakan kita ragu dan lain sebagainya, kita melakukan menurut kehendak kita. Tapi setiap hari balik kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita berbalik setiap hari. Kalaupun kita telah jatuh atau apa, berbalik kepada Tuhan. Dan berbalik dan terus dikuatkan. Dikuatkan dengan apa? Dikuatkan dengan firman Tuhan. Tidak heran, iman, katakan dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, ya, adalah kita setelah kita percaya, poin yang terakhir ini adalah penurutan. Sorry, saya lupa tulis ini, yang percaya ini saya lupa ganti kepada penurutan. Ini maksudnya adalah penurutan. Ya. Poin ketiga adalah penurutan. Kisah Rasul 5 ayat 29-32 katakan Kristus. Ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ayat 30. Allah, nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ya. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang apa dikatakan? Roh Kudus yang dikaruniakan pada Allah pada semua orang apa? Untuk mendapatkan Roh Kudus yang mentaati Dia. Ya. Jadi untuk menerima Roh Kudus, poin pertama adalah pertobatan, poin kedua percaya, dan poin ketiga seperti ayat ini katakan tadi, penurutan. Ya. Ayat ini katakan seperti penurutan. Ya. Penurutan. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi kalau kita menurut, kita akan menerima. Ya.
pada saat kita menurut, kita akan menerima. Pada saat Yesus berada dalam mujizat dan melakukan mujizat yang pertama, apa yang dikatakan oleh ibu daripada Yesus ya kepada pelayan-pelayan sebelum karunia mujizat pertama itu terjadi pada saat ada pernikahan di Kana. Yohanes 2:5 katakan apa? Tetapi ibu Yesus berkata kepada para pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Pada saat kita menurut, maka Roh Kudus itu juga seperti dalam perumpamaan, bukan perumpamaan, seperti dalam kisah Yesus yang merubah air menjadi anggur ini, maka hal yang sama seperti tadi kita sudah baca dari kisah Fatsal 5, kalau kita mentaati kehendak Tuhan, maka Roh Kudus akan turun pada kita. Yohanes 14 ayat 15 katakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa dikatakan? Menuruti segala perintahku. Allah ingin supaya kita bertobat. Allah ingin supaya kita percaya. Dan Allah ingin supaya kita menurut. Dan itulah yang terjadi kepada orang-orang yang telah mendengarkan khotbah daripada Petrus. Mendengarkan bagaimana Yesus yang telah ditentukan oleh Allah untuk dapat menjadi juru selamat, namun mereka telah salibkan. Pada saat mereka mendengarkan, itu apa yang terjadi kemudian? Mereka bertobat. Ya, mereka bertobat, lalu kemudian mereka percaya, dan kemudian mereka menurut pada saat Petrus minta mereka untuk dibaptis. Dan kiranya ketiga hal ini ya, pertobatan, penurutan, dan percaya ini. Pertobatan, percaya, dan penurutan ini dapat membawa kita semua untuk menerima Roh Kudus. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.